Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sahrul Mubarok dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Seperti biasa, untuk minggu kali ini kita akan membahas mengenai biaya variabel sebagai alat untuk manajemen. Materi yang pertama kita bahas adalah mengenai pendekatan untuk menyatakan biaya produksi. Nah, pendekatan untuk menyatakan biaya produksi ini ada dua. Yang pertama adalah pendekatan biaya penyerapan. Pendekatan ini banyak digunakan untuk laporan keuangan eksternal. Untuk perhitungannya sendiri terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, operasional pabrik tetap, operasional pabrik variabel. Metode ini sering dikenal dengan full costing. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan biaya variabel. Untuk pendekatan ini banyak disukai oleh manajer untuk mengambil keputusan internal. Untuk perhitungannya sendiri terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan juga operasional pabrik tetap. Metode ini dikenal dengan marginal costing. Kemudian di sini ada contoh perhitungan dengan menggunakan full costing dan juga variable costing. Nah, untuk contoh ini kita akan mencari biaya produk per unit dengan menggunakan full costing dan juga variable costing. Di sini ada contoh data beberapa biaya, diantaranya biaya bahan baku 5.000, biaya tenaga kerja langsung 3.000, BOP variabel 2.000, dan juga BOP tetap 2.500. Untuk full costing ini, untuk mencari biaya produk per unitnya, kita menggunakan semua data di sini, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan juga BOP tetap. Maka untuk full costing ini total biaya produk per unitnya adalah 12.500, hasil dari menjumlah semua biaya yang ada di data ini. Kemudian untuk variable costing, nah di sini bedanya untuk variable costing tidak menggunakan BOP tetap, hanya menggunakan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga BOP variabel. Maka hasilnya adalah 10.000. Di sini terlihat perbedaan antara full costing dan juga variable costing. Untuk full costing 12.500, untuk variable costing 10.000. Di sini bedanya dapat kita lihat 2.500. Untuk selanjutnya kita akan melihat contoh laporan laba rugi dengan menggunakan full costing dan juga variable costing. Di sini ada contoh data dari PT Doiko yang bergerak dalam bidang pembuatan kaleng. Di sini ada biaya bahan baku per unit 10, biaya tenaga kerja langsung 20, biaya overhead 15, biaya administrasi variabel 5, biaya penjualan variabel 3, biaya penjualan tetap 1 juta, biaya administrasi tetap 500.000, biaya overhead tetap 250.000. Untuk jumlah produksinya adalah 9.000 per kaleng. Jumlah penjualannya 8.000 kaleng. Biaya overhead tetap yang dianggarkan adalah 250.000. Biaya overhead variabel yang dianggarkan adalah 150.000. Jumlah produksi yang dianggarkan pada kapasitas normal adalah 10.000 kaleng. Dan yang terakhir harga jualnya adalah 300. Nah, untuk variable costing ini laporan laba ruginya adalah sebagai berikut. Penjualan 8.000 kaleng dikali dengan harganya 300, maka penjualannya adalah 2.400,000 ditambah dengan harga pokok penjualan variabel dapat dari 8.000 dikali dengan 45, maka hasilnya 360.000, sehingga manufacturing marginnya adalah 2.040.000. Kemudian dikurangi dengan biaya administrasi variabel 40.000 dan juga biaya penjualan variabel 24.000. Hasilnya adalah 64.000.
Manufacturing margin tadi 2.040.000 dikurangi dengan 64.000, maka margin kontribusinya adalah 1.976.000. Dan yang terakhir dikurangi dengan biaya-biaya. Di sini ada biaya administrasi tetap 1 juta, biaya penjualan tetap 500.000, dan juga biaya overhead pabrik tetap 250.000. Hasilnya adalah 1.750.000. Margin kontribusi tadi 1.976 dikurangi dengan total biaya 1.750.000. Maka laba sebelum pajaknya diketahui 226.000. Kemudian untuk metode full costing sendiri adalah penjualan sama seperti tadi 2.400.000 didapat dari 8.000 kaleng dikali dengan 300. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan 560.000 dan juga biaya overhead tetap kurang dibebankan, yaitu 10.000 dikurangi 9.000, hasilnya dikali dengan 25, maka hasilnya adalah 25.000. Penjualan tadi dikurangi dengan HPP sesungguhnya yaitu 585.000, maka diketahui laba brutonya 1.815. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Untuk biaya administrasi 540.000 dan juga biaya penjualan 1.024.000. Total biayanya adalah 1.564.000. Laba bruto tadi dikurangi dengan total biaya, maka hasilnya adalah 251.000. Nah, laba sebelum pajaknya untuk full costing ini adalah 251.000. Dan di sini yang terakhir mengenai pengaruh produksi terhadap laba rugi, biaya variabel dan juga penyerapan. Laba dalam perhitungan biaya variabel maupun penyerapan akan berubah seiring dengan perubahan produksi dan penjualan produk. Berikut merupakan tabel hubungan di antara keduanya. Di sini ada tabel hubungan antara jumlah produksi dan penjualan yang akan berpengaruh pada biaya variabel dan juga penyerapan. Yang pertama, jika produksi lebih banyak dari penjualan, maka laba bersih dari biaya penyerapan akan lebih besar daripada laba bersih variabel. Yang kedua, jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih penyerapan lebih kecil dari laba bersih variabel. Nah, yang ketiga adalah jika produksi dan penjualan jumlahnya sama, maka laba bersih penyerapan dan juga laba bersih variabel hasilnya sama juga. Mungkin sekian pembahasan mengenai biaya variabel sebagai alat untuk manajemen pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.